Yo, selamat datang di channel kita CPU Kevindra yang hebat, yang bermanfaat. Yo. Kali ini kita akan belajar mengevaluasi mutu beton menurut SNI ya. Bila kalian menyukai video ini, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa bunyikan loncengnya. Oke, yuk kita come on. Halo, selamat datang kembali di channel kita ini, Sipil Kevindra yang hebat, yang bermanfaat. Kali ini kita akan mengevaluasi mutu kuat tekan beton ya, menurut apa? SNI. Jadi kalau kita sudah bisa membuat beton, kita harus juga bisa mengevaluasinya. Apakah beton itu masuk atau tidak? Oke, nggak usah basa-basi lagi, kita come on. Nah, ini contohnya ya, hasil tes kuat tekan beton. Dalam sebuah proyek telah dilakukan tes kuat tekan beton mutu FC 30 MPa umur 28 hari. Jadi mutu beton harus 28 hari baru bisa dievaluasi di sini. Dengan jumlah benda uji 30 buah dengan hasil sebagai berikut. Nah, ini benda ujinya ada 1 sampai 30. Di sini ada nomornya, ada tanggal cornya, ada benda uji 1 dan benda uji 2. Nah, ini maksudnya apa benda uji 1, 2 nih? Saya kasih pemisalannya. Dalam satu kali pembuatan sampel ada 4 buah benda uji. Jadi sekali buat itu langsung 4. Benda uji 1 dan 2 dites umur 7 hari. 7 hari gunanya misalnya untuk membongkar casing. Nah, benda uji yang ketiga dan 4 dites pada umur 28 hari. Nah, ini 3 dan 4 ini nanti yang dimasukin di sini. Masukin di sini ya. Ini jadi sepasang ya, benda uji 1, benda uji 2, ini satu pasang ya. Ini berarti ini ada berapa pasang? Ada 30 pasang. Nah, setelah didata seperti ini, nah nanti kita evaluasi dengan standar SNI. Apakah kuat tekan tersebut memenuhi syarat atau tidak? Kalau yang belum tahu, SNI itu standar negara Indonesia ya. Nah, ini sama dengan ICE 318. Itu sama ya. Oke, kita kemudian jawab. Nah, ini evaluasi dan penerimaan mutu beton menurut SNI 032847/2002 tidak mendasarkan penerimaan mutu beton pada saluran pekerjaan atau jam proyek dari perhitungan standar deviasi. Jadi standar deviasi itu tidak terlalu diperhitungkan ya. Nah, ini contohnya penerimaan mutu beton untuk benda uji yang dirawat di laboratorium, yaitu ada 2, 1 dan 2. Jadi kalau dua syarat ini masuk ya berarti evaluasi mutunya beton dianggap masuk. Yaitu apa itu? 1, rata-rata dari 2 nilai tekan uji yang berurutan tidak boleh kurang dari FC dikurangi 3,5 MPa. FC itu mutunya. Nah, tadi yang mutu 30 dikurangi 3,5 MPa. Kemudian 26,5 MPa. Terus yang kedua apa? Rata-rata dari 3 nilai kuat tekan uji yang berurutan tidak boleh ada yang kurang dari nilai FC-nya ya. Ini kalau belum paham maksudnya 2 nilai kuat tekan uji dari mana ya, ini ada benda uji 1 sama benda uji 2. Ini ada 3 contohnya ya. Ini benda uji yang pertama, sepasang ketemunya 31 dan 30 MPa. Terus kita rata-rata ya, ini di average. Kalau untuk average itu rata-rata dari 2. Nah, rata-rata dari ini pokoknya. Mencari nilai rata-rata. Ketemu 30,5. Nah, ini dikatakan rata-rata dari nilai kuat tekan uji. Nah, jadi dari average ini kita turunkan ke bawah ya, kita short aja. Nah, ini kalau belum paham familiar gini. Nah, kita kesini nih average. Ya, kita ulangi ya ini ya.
Nah ini tadi mana nih Elsa, kita hapus dulu ya biar lebih paham lagi. Kita average dari benda uji 1 dan 2. Kita enter, kita turunkan ke bawah Nah, oke. Di sini ada syarat 1 dan syarat 2. Syarat 1 apa? Yang ini nomor 1, yaitu nilai rata-rata 2 nilai kuat tekan uji yang berurutan tidak boleh kurang FC kurangi 3,5 MPa. Nah ini FC kurangi 3,5 MPa tadi ya, ini FC nya kan 30 nih, dikurangi 3,5 MPa, temunya 26,5. Jadi rata-rata dari benda uji 1 dan 2 ini paling rendah yaitu 26,5 atau sama dengan atau lebih besar ya, lebih besar daripada 26,5 ya. Nah, ini contoh rumusannya ya. Nah, kalau udah familiar dengan Excel mesti paham ya. If jika Z 23Z. Nah, ini rata-rata ini menjadi 12 kurang dari atau sama dengan AA 22. Ah, ini 26,5. Berarti nilainya 0 ya. Kita sort ke bawah ya. Nah, ini coba kita cek lagi, tadi udah di sort ke bawah. Nah, apakah ada nilainya yang 26,5 ke bawah? Kita cek ya, untuk membuktikan bahwa rumusan ini benar atau tidak. Nah, ya, nggak ada yang nilainya itu ya, di bawah 26,5 ya. Berarti untuk syarat yang pertama semuanya memenuhi syarat. Tidak ada yang kurang dari FC min 3,5 MPa. Nanti syarat yang pertama oke semua. Nah, bisa dilihat. Terus syarat yang kedua apa? Syarat yang kedua, 3 nilai kuat tekan uji yang berurutan. Tidak boleh ada yang kurang dari FC. Nah ini 3 hasil berurutan lebih besar atau sama dengan FC. FC 30 ya. Nah, maksudnya apa? Maksudnya gini. Ada benda uji 1, 2, 3. Nah ini rata-ratanya 1, 2, 3 ini di rata-rata. Nilai rata-rata ini saya kasih warna dulu ya, biar paham. Nah, rata-rata dari 3 ini 1, 2, 3 itu harus lebih besar atau sama dengan FC. Berarti ya minimal ya 30 MPa. Nah ini. Jadi kita ini lihatin ya, kalau belum jelas sini aja lebih paham. Nah, gini aja nih, berarti kita average ya, average dari nomor 1, 2, 3. Nah, enter. Nah, ini rata-ratanya 30,65, berarti oke ya. Terus kita gimana? Kita sort ke bawah sebenarnya. Ya. Oke. Nah, kita lihat di sini di statusnya. Lihatin statusnya apakah benar semua atau tidak. Oke semua. Nah, sambil dicocokkan ya. Ini kan minimal 30 ya. Oh, ternyata ada yang no. Ini satu nih. Yang kita kasih warna aja yang kuning ya. Nah, ini ada no ya. Nah, ada yang memenuhi syarat. Terus ini. Nih ada yang no juga nih. Terus wah, ada nggak ini? Oh, tidak ada ya, cuma itu saja ya. Berarti ada berapa? 1, 2, 3 ya, itu tanggal berapa? Nah, kita cek tadi. Nah, ini yang tanggal 10 berarti ya, ini 10, 11 ini. Sorry, 10. Biar lebih enak ini aja lah. Ini nomor 10 sama ini. Nah, ada 1, 2, 3 yang tidak memenuhi syarat. Nah, ini kesimpulannya apa? Kesimpulannya ya kita lihat rata-rata 2 nilai kuat tekan berurutan tidak boleh kurang dari MPa. Oke. Nah, berarti apa? Oke semua ini. Berarti yang syarat pertama memenuhi semuanya. Terus syarat kedua. Nah,
rata-rata nilai dari 3 nilai kuadrat uji yang berurutan tidak boleh ada yang kurang dari FC. No, karena apa? Karena ada 3 benda uji yang tidak memenuhi syarat. Berarti kesimpulannya apa? Kesimpulannya evaluasi menurut SN ini tidak memenuhi syarat. Jadi syarat dikatakan memenuhi syarat apabila syarat yang pertama dan syarat kedua itu harus terpenuhi. Bila tidak, ya berarti tidak memenuhi syarat. Terus bagaimana langkah selanjutnya? Nah, nanti kita ada pembahasan selanjutnya. Kalau misalnya benda uji ini tidak memenuhi evaluasi SNI. Ya, mungkin untuk kali ini cukup sekian untuk evaluasi penerimaan mutu beton. Caranya sebenarnya mudah, gampang, dan mudah dipahami hasilnya. Oke. Untuk mengingatkan kembali, bila kalian menyukai video ini, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe ya. Oke, let's go. Jangan lupa ditunggu untuk video selanjutnya. Oke.